karena di sini saya bukan mengajari panjenengan sami, tetapi saya hanya menyampaikan pengalaman yang saya dapatkan. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 1 Cipogo, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 1 Cipogo, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah kerso untuk hadir di sini dalam rangka penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif sebagai aksi nyata saya dalam modul 1.4. Dalam materi ada 6 Bapak Ibu, yaitu yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi 5 posisi kontrol. Yang keenam, restitusi segitiga restitusi. Sebelum masuk pada materi, di sini ada yang namanya perubahan paradigma, yaitu cara pandang. Dalam hal ini dengan kegiatan kepal tangan. Ketika kita mengepal tangan, Bapak Ibu, mengepal tangan, di sini ada sesuatu yang sangat berguna sekali, yang menjadi sesuatu yang harus panjenengan semua lindungi. Ketika ada orang yang akan membuka, apakah panjenengan boleh Bapak Ibu? Tentu saja tidak, ya. Karena ini sesuatu yang sangat penting bagi panjenengan dan harus ditahan lindungi. Dan di sini yang berhak untuk membuka ataupun menutup kembali adalah panjenengan sendiri. Karena posisi kontrol ada pada diri panjenengan. Ya. Kita dapat membukanya sesuai dengan kebutuhan kita. Kita dapat menutupnya juga sesuai dengan kebutuhan. Ya, seperti itu. Jadi tidak semua orang dapat mengendalikan apa yang jenengan miliki. Perubahan paradigma, teori kontrol. Di sini ada ilusinya, Bapak Ibu. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Dalam hal ini, guru tidak berhak atau tidak bisa memaksa murid sesuai kehendak kita. Karena setiap murid memiliki cara masing-masing ketika dalam pembelajaran. Kita hanya menuntun, kita sebagai guru menuntun dalam proses pembelajaran. Ketika dia mau menerima atau tidak, memilih atau tidak, itu tergantung dari murid itu sendiri. Jadi kita tidak boleh memaksa. Oke. Untuk yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Hal ini bisa menjadi suatu kegiatan yang bergantung. Karena apa? Dengan bujukan saja anak-anak bisa berubah. Dalam hal ini kita harus menggali sisi positif dari dirinya sendiri. Jadi tidak tergantung kepada guru yang selalu membuat langkah bagaimana cara anak itu mau mengikuti sesuai dengan kita. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Oke. Di sini hampir sama, ya. Karena apa? Dengan adanya penguatan positif membuat anak itu nanti jadi ketergantungan kembali pada kita. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Karena apa? Orang dewasa itu kan berpikiran bahwa kita boleh memaksa sesuai dengan kehendak kita. Oke. Pada yang ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan
membuat mereka bersalah untuk menguatkan karakter mereka. Perubahan paradigma, stimulus respon, dan teori kontrol. Di sini yang pertama, stimulus respon, kita mencoba mengubah orang lain agar berpandangan sama dengan kita. Tetapi kalau menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi setiap orang memiliki pandangan atau cara pandang yang berbeda. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan kalau di stimulus responnya. Tapi kalau menurut teori kontrol, di sini semua perilaku memiliki tujuan. Suatu tindakan itu pasti ada tujuannya. Maka kita tidak boleh menghakimi apa yang dilakukan oleh orang. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, tetapi kalau teori kontrol di sini hanya ada yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Jadi saya pribadi memiliki kemampuan untuk mengontrol dirinya sendiri tanpa ada campur tangan dari orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Nah, kalau di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi di sini perlu kolaborasi. Jadi tidak hanya dibawa dari seorang saja ketika melakukan suatu kebijakan. Oke. Kemudian model berpikir menang kalah. Jadi ada salah satu yang menjadi korban, menjadi pihak yang kalah. Tetapi kalau dalam teori kontrol, model berpikir menang-menang. Semua mendapatkan manfaatnya. Oke, dari guru juga dari siswanya. Pada pembelajaran pertama, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Oke. Disiplin positif berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina yang artinya belajar. Oke. Artinya belajar. Jadi kalau disiplin positif berarti belajar hal-hal yang positif, ya. Hal-hal yang positif. Nah, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Seperti sebuah pemaksaan yang kita di sini. Nah, maka kita akan di sini bahas tentang disiplin positif yang sebenarnya. Kemudian dari disiplin positif itu akan membutuhkan nilai kebajikan universal, yaitu nilai kebajikan untuk umum tanpa ada sekat atau perbedaan ras, suku, agama ataupun adat budaya. Di sini sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Oke. Dr. William Glasser pada teori kontrol 1984, setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Nah, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka akan timbul motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan sesuai dengan Diana Gosen 1998. Jadi di sini kita mengumpulkan yaitu nilai-nilai kebajikan universal dari dalam dirinya sendiri, dari intriksinya sendiri, tidak tergantung kepada orang lain juga itu. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai atau kita menuntut anak, yaitu yang pertama
adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, bergotong royong. Dan yang keenam adalah kreatif. Ini semua yang dinamakan dengan profil pelajar Pancasila. Seperti yang Bapak Ibu guru lihat bahwa di sini beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia ada pada tingkatan yang pertama. Kenapa bisa seperti itu? Karena itu adalah fondasi dasar dalam pembentukan karakter sebuah anak. Karena setiap anak itu kalau karakternya didasari dengan beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, maka karakter-karakter yang lain akan dibentuk. Dalam pembelajaran, semua profil pelajar Pancasila tidak harus selesai atau dicapai sekaligus Bapak Ibu, tetapi boleh dengan cara bertahap. Tapi kita harus mendasarkan satu yang paling atas itu sebagai fondasi kepada anak. Kemudian yang kedua adalah teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Nah, ketika seseorang melakukan suatu tindakan, pasti memiliki motivasi, ya. Kenapa berperilaku seperti itu? Motivasi yang mungkin dilakukan. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Dan ini sebagai eksternal dari luar. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Ini juga sama dari faktor eksternal. Kemudian yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Ini internal nih, dari intrinsnya sendiri. Nah, yang paling penting sebagai tugas kita seorang guru adalah memunculkan bahwa tindakan anak itu kita bimbing supaya dapat terlaksana, yaitu untuk menghargai diri sendiri, okay? Jadi datang dari sisi intrinsnya, seperti itu Bapak Ibu. Nah, karena semua anak itu adalah merdeka dalam berpikir, dalam belajar, dalam melaksanakan suatu tindakan, seperti apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Okay. Jadi kita sebagai guru tidak boleh memaksakan apa yang harus dilakukan anak sesuai dengan pikiran kita. Kita harus menuntun mereka sesuai dengan kodratnya. Nah, kemudian hukuman. Nah, hukuman ini bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, ya. Kemudian anak tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan dalam pembuatan hukuman ini. Kemudian hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum pelaksanaan ataupun sesudahnya. Dan ini sangat merugikan dari siswa tersebut. Kemudian hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Jadi murid akan tersakiti oleh perbuatan ataupun perkataan.
Kemudian untuk penghargaan Bapak Ibu, menurut Alfifon, saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku tanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Jadi dengan terbiasa memberi penghargaan kepada anak, ini malah akan membuat mereka tidak bisa menggali potensi apa yang dimiliki. Karena apa? Tergantung dari penghargaan itu. Ada penghargaan, saya bagus. Tidak ada, biasa saja. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian Alfifon juga mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Fon, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah perjuangan mereka sesungguhnya. Begitu Bapak Ibu. Nah, di sini ada beberapa penghargaan yang menjadi penelitian Alfifon. Yang pertama, pengaruh jangka panjang dan jangka pendek. Ketika kita ingin anak berubah, bisa dengan memberikan hukuman atau penghargaan, tetapi ini tidak bisa untuk jangka panjang. Karena tujuan kita adalah menuntun anak dengan hasil jangka panjang, maka kita hendaklah menghindari hukuman atau penghargaan itu yang akan membuat anak berubah dalam jangka pendek. Kemudian penghargaan tidak efektif. Tidak efektif karena tadi tidak bisa menggali sisi intrinsik dari anak itu sendiri. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Ini jika kita menemukan dengan siswa yang punya rasa iri, mungkin karena banyak setiap anak mempunyai karakter yang berbeda. Ketika ada temannya yang dapat suatu penghargaan, ada rasa iri yang terselip di hati, dan ini akan menjadikan hubungan antara mereka tidak baik. Seperti itu. Penghargaan mengurangi ketepatan. Karena apa? Dengan adanya penghargaan seperti tadi, tergantung, kemudian tidak sungguh-sungguh. Jadi mengurangi ketepatan mereka dalam mengerjakan tugas ataupun dalam mengerjakan kegiatan yang lain. Penghargaan menurunkan kualitas. Tadi, ketika tidak ada penghargaan lagi, mereka tidak akan semangat. Karena apa? Tergantung pada penghargaan. Penghargaan juga mematikan kreativitas. Karena tujuan utamanya tidak untuk menggali potensinya, tetapi hanya untuk meraih apa yang diinginkan, yaitu sebuah penghargaan tadi. Jadi dia tidak berkreativitas untuk selanjutnya, karena kreativitas itu kan perlu untuk selamanya Jadi mereka akan berhenti ketika juga penghargaan itu berhenti. Kemudian penghargaan menghukum. Nah, contoh misalkan dia akan selalu seperti jalan di tempat. Saya sudah dapat berikan ini, maka saya seperti ini terus. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi dia tidak bisa bebas untuk berekspresi. Apa yang bisa saya lakukan. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian motivasi dalam diri, inilah yang menjadi tugas kita Bapak Ibu. Saat seorang anak belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf-huruf dan kata-kata, serta menyadari bahwa ia membaca, timbul pijar di matanya dan sebuah senyum di wajahnya. Anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah mempelajari dan menguasai suatu keterampilan baru.
kesadaran akan kemampuannya bahwa dia merasa sudah dapat membaca. Ini merupakan suatu penghargaan, ya, karena yang ia dapat dari perjuangannya dia sendiri. Ya. Jika kita memberikan penghargaan kepada saat anak itu merasa bangga atas pencapaiannya sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraannya saat itu sedang dia rasakan secara alamiah, begitu. Ya. Jadi ketika dia sudah merasa bisa, ya, sudah merasa bisa bahwa saya sudah bisa membaca, sudah bisa menulis, dan dia sudah merasa bangga dengan dirinya sendiri, wah, alhamdulillah saya bisa. Itulah motivasi dari dirinya sendiri, Bapak Ibu. Dia akan lebih menggali supaya saya bisa lagi. Nah, untuk selanjutnya ada yang dinamakan restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari kesalahan mereka dan membantu murid untuk berpikir tentang orang seperti apa yang mereka menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi ketika kita mendapati seorang peserta didik atau murid kita melakukan suatu kesalahan, maka kita tidak boleh menghakimi, kemudian mencap mereka melakukan suatu keburukan, ya, karena mereka pasti mempunyai tujuan yang tertentu. Dan ini tujuan kita sebagai guru, yaitu menuntut mereka kembali kepada bagaimana menciptakan kondisi bagi mereka untuk kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik dan lebih kuat. Itulah yang disebut sebagai restitusi. Nah, ciri-ciri restitusi di sini yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian yang kedua, memperbaiki hubungan. Contoh misalkan ketika mereka bertengkar atau berkelahi dengan teman, dengan restitusi mereka akan kembali akur setelah mendapatkan tahapan-tahapan yang diberikan oleh kita sebagai guru. Kemudian yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Tawaran dalam menyelesaikan masalah, bukan kita yang memaksa bagaimana cara menyelesaikan masalah. Kemudian yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Jadi introspeksi diri, apa yang sudah dilakukan dan bagaimana cara memperbaiki keadaannya. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Alasannya apa melakukan perbuatan seperti itu? Bisa dianalisis guru dalam menyelesaikan masalah yang dimiliki oleh anak. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik, karena akan dikembalikan kepada siswa itu sendiri dan berdampak kepada siswa itu sendiri. Kemudian restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi yang kita perbaiki adalah karakternya, Bapak Ibu, bukan tindakan yang dilakukan. Yang dibahas bukan yang dilakukannya itu, tetapi karakternya yang kita perbaiki dan kita tuntut untuk menjadi lebih baik. Kemudian restitusi fokus pada solusi. Jadi di sini bukan memperpanjang masalahnya, tetapi bagaimana untuk memperbaiki dari kesalahan tadi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi murid nanti tidak akan malu atau merasa bersalah dengan terus-menerus ketika kembali kepada kelompoknya. Dia akan kembali pada teman-temannya dengan
karakter yang lebih baik, akan meninggalkan tindakan-tindakan yang tidak pantas dilakukan, dan akan kembali kepada kelompoknya sehingga mereka dapat belajar kembali secara bersama-sama. Yang ketiga adalah keyakinan kelas, begitu. Keyakinan kelas, kenapa kok tidak peraturan kelas, kita buat keyakinan kelas, seperti yang Bapak Ibu lihat, yaitu ada lingkaran-lingkaran. Yang paling tengah adalah peraturan kelas. Nah, peraturan kelas ini dibuat secara bersama-sama oleh siswa, semua siswa bersama guru yang akan menjadi keyakinan kelas. Karena dengan keyakinan kelas itu akan mendukung motivasi intrinsiknya, kembali ke nilai-nilai keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan serangkaian peraturan. Biasanya peraturan dibuat sepihak. Nah, di sini keyakinan kelas dibuat bersama-sama oleh siswa, dibimbing oleh guru. Dari keyakinan kelas akan menciptakan lingkungan yang positif, Bapak Ibu. Lingkungan yang positif dimulai di kelas-kelas 1 sampai 6, kemudian dari kelas 1 sampai membentuk lingkungan yang positif, akhirnya akan membentuk suatu budaya yang positif, sehingga akan menciptakan lingkungan belajar yang aman dan menyenangkan bagi murid, sehingga pelaksanaannya dapat terlaksana dengan baik dalam pembelajaran. Kemudian, di sini tadi, mengapa tidak peraturan saja? Jawabannya di sini coba kita lihat ada kasus. Mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm pada saat mengendarai roda 2? Jawabannya banyak untuk keselamatan. Nah, di sini. Nah, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap hari? Hampir sama juga untuk kesehatan atau keselamatan. Nah, di sini dalam proses keyakinan kelas pembuatannya, murid-murid perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan seperti itu. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan? Karena setiap peraturan pasti ada nilai kebajikannya, Bapak Ibu, yang harus dipahami oleh siswa. Ketika siswa mematuhi suatu peraturan, harus tahu nilai-nilai apa sih yang diambil dari peraturan itu. Sehingga di sini apa tujuan utamanya dan menjadi tidak tertarik atau takut, sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Seperti itu, Bapak Ibu. Jadi kita harus sering berkomunikasi dengan murid, salah satunya tadi membuat keyakinan kelas untuk menciptakan budaya positif dalam lingkungan sekolah. Seperti itu. Jadi tidak ada peraturan-peraturan saja yang harus dipatuhi, agar mereka tahu nilai-nilai kebajikan apa yang didapat dalam setiap peraturan. Dalam pembentukan keyakinan kelas, Bapak Ibu, dan perhatikan, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak, lebih singkat, daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal atau bersifat umum, tidak terbatas pada tertentu saja, dari agama tertentu, keyakinan tertentu, ras, suku, budaya, warna kulit atau apapun. Jadi bersifat universal. Misalkan kalau di sekolah membuat peraturan atau keyakinan kelas bentuknya seperti ini. Anak perempuan harus menutup auratnya. Nah, ketika dalam sekolah tersebut ada anak yang beragama Kristen, tentu tidak akan memakai kerudung, Bu, sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Jadi di sini sifatnya universal, umum, dapat dilaksanakan
merupakan siswa yang beragama apapun atau dari daerah manapun. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Kalimatnya positif Bapak Ibu. Misalkan contoh, jangan membuang sampah sembarangan. Ada kata negatif deh, jangan. Diganti dengan buanglah sampah pada tempatnya. Seperti itu. Menggunakan kalimat-kalimat yang positif. Agar apa? Terekam oleh anak semuanya positif. Mereka tidak terekam dengan sesuatu yang negatif, dan ini akan menjadi motivasi bagi mereka. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Jangan terlalu banyak Bapak Ibu kalau membuat sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Kalau terlalu banyak, jadi untuk mengingat pun susah, kalimatnya panjang-panjang pun susah, Karena di sini tidak hanya diingat, tetapi juga dilaksanakan. Ini yang paling penting Bapak Ibu, agar anak dapat mengamalkan apa yang sudah mereka buat, dan dipatuhi secara bersama-sama. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi disesuaikan dengan lingkungan setempat, sesuai itu Tuhan. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi semua anak diberi kesempatan untuk menulis bisa atau mengungkapkan secara langsung apa yang akan menjadi keyakinannya. Boleh, tidak diberikan kepada yang pandai saja, tapi semua ikut dalam curah pendapat. Setelah itu nanti akan dikelompokkan mana yang sama, mana yang tidak, dan akan dirangkum. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi ini fleksibel nih Bapak Ibu. Jika suatu saat diperlukan kebijakan yang lain atau keyakinan yang lain bisa ditinjau kembali. Setelah yang dibuat, dirangkum, kemudian dibaca ulang oleh semua warga kelas. Ketika ada yang tidak cocok bisa diperbaiki lagi. Ketika suatu saat berperubahan boleh diperbaiki lagi. Jadi tidak saklek bisa dirubah kembali sesuai dengan kebutuhan kelas tersebut. Nah, ini ada contoh Bapak Ibu keyakinan kelas dari kelas 1 dan kelas 5. Dari kalimat yang dipilih itu disesuaikan dengan tingkat kemampuan anak dalam memahami kalimat. Tidak sama antara kelas 1 dan kelas 5. Contoh untuk kelas 1, setiap anggota kelas perlu belajar. Pasti bisa berpikiran seperti itu. Oh iya, saya harus belajar. Kemudian setiap anggota kelas perlu senang. Senang itu perlu, senang perlu dalam proses belajar karena akan memudahkan kita dalam menyampaikan juga anak dalam menerima pelajaran. Ini yang paling penting Bapak Ibu. Kemudian setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Jadi dia tahu bahwa saya harus mengerjakan tugas saya. Kalau tidak mengerjakan tugas, saya berarti tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat. Nah, kemudian setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Jadi mereka akan belajar Bapak Ibu menghargai teman yang satu dengan teman yang lain. Oh, ini saya harus menghargai. Akan dikembalikan kepada diri sendiri, kemudian akan dipraktekkan kepada teman-temannya. Kemudian setiap anggota kelas perlu merasa aman. Merasa aman. Jadi mereka akan saling menjaga, tidak akan mengganggu seperti itu. Sesuai dengan taraf pikiran anak kelas 1 ini Bapak Ibu. Kemudian kelima, yang kelas 5 selalu bersikap positif. Kelas 5 pasti sudah bisa membayangkan positif itu yang bagaimana gitu.
Kemudian selalu menjadi diri terbaik. Diri terbaik itu bagaimana? Dia sudah tahu datang ke sekolah tepat waktu, mengerjakan tugas sesuai waktu, mendengarkan guru ketika diterangkan, nah, seperti itu. Ya. Kemudian percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Nah, kemudian berkomitmen terhadap setiap tugas. Yang selanjutnya senantiasa membantu. Nah, berbeda nih Bapak Ibu untuk kalimat yang digunakan untuk kelas 1 dan kelas 5. Jadi nanti Bapak Ibu bisa mempraktikkan membuat keyakinan kelas sesuai kelas yang diatur. Oke, tadi seperti itu sebagai contoh saja, ya. Kemudian yang keempat di sini adalah kebutuhan dasar manusia. Seperti Bapak dan Ibu lihat di situ ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup, survival, kasih sayang dan rasa diterima, belonging, kemudian penguasaan, power, kemudian kesenangan, fun, dan kebebasan, freedom. Jadi setiap tindakan pasti memiliki tujuan dari salah satu kebutuhan dasar ini. Pasti ada tujuannya. Mungkin untuk kesenangan, ada juga yang dua-duanya, kesenangan dan penguasaan, seperti itu. Jadi setiap tindakan itu sesuai dengan kebutuhan pelakunya. Dan ini yang harus kita lihat dari setiap tindakan anak. Kita pelajari mana yang merupakan tindakan-tindakan yang perlu kita kembangkan, seperti itu. Baik, ya. Nah, di sini kebutuhan murid. Nah, jika ada kasus di sini, ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung waktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan gak seru jadinya, gremeng gitu. Ya, di sini kira-kira apa Bapak Ibu? Kebutuhan murid di sini apa? Kalau dia berkata seperti itu, apa ya? Senangan, senangan. Nah, kalau sudah menemui seperti ini, perlu kita jelaskan, perlu kita jelaskan. Kenapa? Kebutuhannya dia perlu kesenangan. Kita jelaskan bagaimana cara menyalurkan kesenangan itu dengan cara yang lebih baik, yang tidak berseberangan dengan keyakinan kelas, seperti itu. Kemudian aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengar ibu guru aja. Ini juga kata-kata anak ya, kadang mungkin. Nah, kira-kira apa sih Bu juga ya? Apa ya Bu? Di sini bisa juga dia pengen bebas dalam belajar, ya. Pengen bebas. Bisa sekali kita bisa melakukan pembelajaran di luar kelas, ya. Di luar kelas, atau mungkin dengan kunjungan-kunjungan atau outing seperti itu. Sesekali. Nah, bisa kita dekati, bisa kita beri penjelasan, bisa kita bimbing seperti itu. Jadi kita bisa menyelesaikan atau memetakan kebutuhan murid-murid kita. Kemudian ibu guru tidak menyapa hari ini, padahal aku pakai speed rambut baru. Di sini dia membutuhkan apa Bapak Ibu? Kasih sayang dan rasa diterima, rasa diterima. Aku biasanya untuk kelas 1 yang mereka itu masih apa ya? Menganggap bahwa guru mereka adalah seorang ibu yang saya harus perhatikan seperti itu. Nah, gitu. Jadi hanya sekedar juga kamu bagus, kamu tambah cantik atau bagaimana, itu membuat anak itu merasa apa? Dipenuhi kebutuhannya, Oke. Kebutuhan aku sebel, gambarku tidak rapi. Malah ibu guru mungkin ke teman-teman, aku di depan kelas. Penguasaan di sini yang perlu kita kembangkan, penguasaan bagaimana untuk memilih anak ini bisa belajar menggambar dengan bagus dengan tidak cara seperti
Tadi dia kan malu. Dia malu karena merasa gambarnya tadi jelek. Dengan kebutuhan seperti itu nanti kita bisa memilih mereka menjadi lebih baik, memenuhi kebutuhan apa yang mereka butuhkan. Kemudian jika kita dapat mengidentifikasi apa yang mendorong perilaku murid berbuat seperti itu, maka perubahan perilaku positif dapat dimulai dengan mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan tertentu dengan cara yang positif, begitu Bapak Ibu, dengan cara yang positif. Dan itu juga diperlukan kolaborasi, kita tidak bisa sendiri dalam menciptakan lingkungan yang positif, kolaborasi semua Bapak Ibu, kita bisa bekerjasama dengan Bapak Kepala Sekolah, dengan wali murid, seperti itu di sini, Kemudian selanjutnya di sini ada yang namanya posisi kontrol, Bapak Ibu. Posisi kontrol, yaitu kita memposisikan guru itu sebagai apa sih kepada murid kita, seperti itu. Ada 5. Pertama adalah penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalani posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Jadi tadi berasal dari satu arah. Siswa tidak tahu apa yang akan dia dapatkan, tidak ada sosialisasi, tidak ada pengertian dari awal. Di sini, ketika dia melakukan kesalahan, dia langsung dihukum. Contoh misalkan, ke sekolah tidak memakai sepatu sesuai dengan aturan. Sekolah memakai warna putih misalnya, padahal aturannya hitam. Kemudian disuruh lepas. Sekarang dilepas, seharian tidak boleh pakai sepatu. Tapi saya tidak ada tapi-tapian. Misalkan, kamu sudah melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan peraturan. Seharian kamu tidak boleh memakai sepatu dan ini sudah menjadi tanggung jawabmu. Nah, itulah yang sebagai penghukum, Bapak Ibu, Dan ini akan menjadi suatu denda besar pada akhirnya, karena ini akan terekam sampai kapanpun untuk anak, Kemudian yang kedua, pembuat rasa bersalah. Nah, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan kehinaan yang buat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Jadi dia akan merasa menjadi orang yang tidak berguna, akan murung seperti itu. Ini bisa mematahkan semangat anak, bahkan bisa membuat anak menjadi berputus asa. Ini kontrol yang kedua, Kemudian yang ketiga adalah teman. Guru pada posisi ini tidak menyakiti murid, namun tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi, melalui bujukan. Jadi nanti anak itu tergantung, wah nanti ada guru aja yang bantu aku kok. Nanti dia sudah oleh bu guru, karena di sini dia sebagai teman, Seperti itu, dia akan tergantung terus. Nah, ketika sudah tidak ada bapak ibu guru lagi, dia akan bingung bagaimana cara menyelesaikan masalah yang sudah dimiliki. Kemudian pemantau, pada posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi, memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Jadi di sini ketika ada kasus, suatu ada masalah, disodorkan dengan konsekuensi yang sudah kita buat. Misalkan, kamu terlambat, apa konsekuensinya? Apa yang kamu lakukan? Nah, seperti itu. Tentang seperti itu. Jadi kembalikan pada peraturan yang ada untuk pelaksanaan
pembetulan tindakannya. Yang terakhir adalah manajer. Ini posisi kontrol manajer. Ini posisi yang terbaik Bapak Ibu. Karena apa? Di posisi ini guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Jadi kita ajari anak untuk bisa menyelesaikan masalah sendiri dengan melalui bimbingan. Jadi anak nanti bisa menggali yang ada sebagai permasalahan itu jadi bisa selesai dengan baik dengan cara dia sendiri dan nyaman untuk dirinya sendiri. Tapi kadang guru bisa berubah kembali pada posisi pemantau, bisa. Tetapi tujuan terakhir kita adalah kita menggapai guru menjadi posisi manajer seperti itu. Nah, seperti ini. Ada perkataan dari guru misalkan, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira ini posisi apa ya Bapak Ibu? Iya, membuat merasa bersalah. Akhirnya, aku sudah mengecewakan Bapak Ibu. Kok saya tidak bisa jadi orang baik ya? Kenapa ya? Kok saya tidak bisa menyenangkannya? Nah seperti itu. Jadi dia merasa gagal karena dengan ucapan sang guru tadi kecewa dengan muridnya. Kemudian kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira apa itu ini? Penghukum, penghukum. Bahwa apa yang dilakukan tidak pernah benar. Dengan kata seperti itu anak langsung down. Masa sih saya selalu salah terus? Saya nggak benar-benar. Betapa buruknya saya. Dia akan berkembang dengan jiwa apa? Jiwa buruk tadi, dengan jiwa negatif tadi, seperti itu. Kemudian, ayolah lakukan demi ibu bapak. Apa teman, dengan apa? Bujukan ya Bu ya, dengan bujukan, seperti itu, dengan bujukan dari terbiasa. Kemudian kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Nah, di sini memantau karena dikembalikan kepada konsekuensi. Ada konsekuensi yang sudah ada. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, inilah yang disebut sebagai posisi manajer. Jadi kita tawarkan kepada anak, bagaimana sih kamu menyelesaikan masalah seperti ini? Seperti itu Bapak Ibu. Jadi dia akan terbangun, akan memunculkan ide-ide positif dari dirinya. Ketika saya menemukan masalah seperti apa yang saya lakukan, seperti itu. Dan ini akan berjangka panjang, akan dilakukan ketika dia sudah dewasa. Selalu akan mencari solusi yang terbaik, memperbaiki keadaan yang sudah dibuat, seperti itu. Yang terakhir Bapak Ibu yaitu segitiga restitusi. Nah ini tadi Ibu menciptakan kondisi tadi menciptakan kondisi terbaik bagi murid, kembali kepada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Ada 3 tahapan Bapak Ibu dalam segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas. Di sini kita tidak perlu menyalahkan langsung. Gimana sih seperti ini? Tetapi dengan kata-kata yang lebih menghangatkan anak, membuat anak itu merasa ada yang mengayomi, ada yang membantu dalam menyelesaikan masalah. Seperti contoh, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, atau setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian langkah yang kedua yaitu validasi kebutuhan dengan pertanyaan-pertanyaan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini.
dia akan menjawab. Baik. Kemudian adakah cara yang lebih baik, efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi dia akan menggali yang diinginkan itu bagaimana. Dan kita analisis Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir adalah menyatakan keyakinan, yaitu dengan bertanya keyakinannya, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, seperti itu. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, seperti itu. Oke, jadi kita tahu dia bisa menggali keyakinan apa yang sudah saya punya, sesuai tidak apa yang sudah saya lakukan. Nah, seperti itu, ya. Nah, di sini ada contoh-contoh ya Bapak Ibu menstabilkan identitas sebagai langkah pertama dalam penyelesaian masalah. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Atau Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bisa bersikap baik pada dirimu sendiri? Seperti itu, ya, untuk menstabilkan identitasnya. Yang kedua tadi, validasi kebutuhan, ya. Kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Kemudian dengan tawaran, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul, misalkan kalau kejadiannya memukul, ya. Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik lagi besok? Nah, seperti itu anak akan merasa, oh iya saya salah. Bagaimana ya? Dengan bercerita dia bisa menjadi lebih tenang, permasalahannya akan teratasi. Dan yang terakhir ini yang paling penting berkaitan dengan kebajikan universal tapi ya Bapak Ibu, itu menanyakan keyakinan. Yaitu bisa dengan berkata apa yang kita percaya di kelas atau sekolah kita yang sudah dibuat bersama-sama tadi, ya. Nah, kemudian nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati. Nah, seperti itu. Jadi dikembalikan lagi kepada anak, dikembalikan lagi kepada anak untuk berpikir. Kemudian kelas yang ideal itu seperti apa sih? Nah, seperti itu. Kemudian kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan? Ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang yang seperti apa? Dengan pertanyaan-pertanyaan yang bertahap seperti itu dan dengan jawaban anak sesuai dengan apa yang dilakukan, insya Allah dalam penyelesaian masalah akan dapat teratasi dengan baik. Sehingga dengan seperti itu dia akan kembali kepada kelompok dengan karakter yang lebih kuat karena sudah melalui 3 tahapan yang buat mereka akan sadar bahwa tindakan itu ada maksud, ada tujuan, dan yang membuat kontrol adalah diri sendiri. Ya Bapak Ibu. Dan yang terakhir sebagai contoh, sebagai pelaksanaan restitusi, segitiga restitusi yang ada di kelas.
sebagai contoh dalam pelaksanaan segitiga resolusi di kelas. Jadi nanti bisa disesuaikan dengan permasalahan kelas masing-masing, Bapak Ibu. Mungkin ini Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan, hanya sebagai pengalaman saja yang mungkin bermanfaat nanti, dan mari kita berkolaborasi ya Bapak Ibu untuk menciptakan budaya positif dalam lingkungan sekolah kita. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materinya mengenai menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Untuk acara selanjutnya adalah tanya jawab. Monggo Bapak Ibu, mungkin ada yang ditanyakan terkait dengan materi yang sudah disampaikan oleh Ibu Mas Rianto. Terima kasih atas waktunya. Pertanyaan saya kaitannya dengan menciptakan budaya positif. Apa yang dapat dilakukan jika ada anak yang agak bandel dalam berperilaku? Contohnya dalam berbicara yang sering tidak baik dalam lingkungan sekolah, padahal sudah sering diingatkan oleh bapak ataupun ibu guru. Terima kasih. Kepada Pak Wahyudi diucapkan terima kasih atas pertanyaannya tadi. Apa yang dapat dilakukan jika anak yang bandel dalam berperilaku padahal sudah diberikan nasihat oleh bapak dan ibu guru? Kepada Bu Mas Rianto, mohon. Terima kasih Pak Yudi. Untuk pertanyaan tadi saya coba akan jawab ya. Untuk yang pertama, langkah kita mungkin tidak serta-merta kita menghakimi anak. Kamu anak yang tidak tahu sopan santun. Tetapi mungkin kita bisa dengan menggali lebih dalam apa yang mendasari anak itu berperilaku tersebut. Dengan melakukan pendekatan kepada orang tua, kemudian dengan lingkungannya, mungkin juga dengan kolaborasi langsung dengan orang tua datang ke rumah, karena sudah diingatkan beberapa kali diingatkan beberapa kali. Karena apa? Di sini penting Bapak Ibu, jangan kita merasa putus asa ketika kita sudah membimbing anak tetapi tidak sesuai dengan hasil yang kita dapatkan. Kita harus terus berjuang karena kita adalah penuntun ya Bapak Ibu. Kita berpikiran untuk jangka panjang, bukan jangka pendek. Mungkin kalau dengan jangka pendek kita bisa dengan melalui hukuman kepada anak. Kalau kamu tidak mau bicara yang benar dan bagus, kamu akan begini misalkan. Tetapi ini tidak bisa menyelesaikan masalah. Karena apa? Kita harapkan untuk jangka panjangnya, untuk masa depan anaknya akan menjadi apa, dan dia akan berlaku seperti apa dalam masyarakat. Jadi bisa melalui pendekatan seperti tadi dari anak sendiri, dari orang tua, mempelajari lingkungannya, dan kita bersama-sama dengan bapak ibu yang lain. Mari kita beri contoh, beri teladan, dengan tidak rasa putus asa. Kita selalu berjuang. Kita tidak tahu kapan anak ini akan menyadari apa yang dilakukan, karena sudah sering diingatkan, sudah sering dinasihati. Kita tidak henti untuk memberikan contoh, memberikan pengertian, memberikan kebiasaan-kebiasaan. Jadi insya Allah lambat-laun anak ini akan menyadari apa yang dilakukan itu tidak sesuai dengan